Halo, selamat pagi Tani Lovers, para petani, penyuluh, dan juga seluruh insan pertanian dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali saya bisa kembali lagi menjumpai Anda pada pagi hari ini, dan seperti biasa, selama 30 menit ke depan kita akan berbincang dengan para narasumber yang sudah berada di wilayah sektor pertanian Indonesia dan mengupdate terkait kabar terkini sektor pertanian di Indonesia pada hari ini, Jumat 21 Februari 2025, hanya live di YouTube TV Tani Indonesia bersama saya, Rizky Amalia, dan inilah Kementan Gaspol. Saudara-saudara sekalian, saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan. Janganlah kita lupa, waktu kita perang kemerdekaan, kita tidak punya anggaran, kita tidak punya APBN, pasukan kita tidak digaji. Siapa yang memberi makan kepada kita? Yang memberi makan adalah para petani di desa-desa. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kita kembali diingatkan membangun kekuatan bangsa melalui gotong royong yang berakar dari setiap hati rakyat Indonesia. Petani di pelosok desa, ilmuwan, tentara, hingga masyarakat luas bergerak bersama, menyatukan tekad, menyisihkan lengan baju untuk menjadi bangsa yang berdaulat pangan. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian telah menyiapkan sejumlah program untuk mewujudkan swasembada pangan melalui pompanisasi, optimalisasi lahan, cetak sawah, transformasi pertanian tradisional ke modern, pelibatan petani milenial dan Gen Z, serta pekarangan pangan lestari. Inilah saatnya kita membuktikan bahwa kita mampu berdiri di atas kaki sendiri. Bahwa tanah subur Indonesia yang diberkahi alam yang kaya akan kembali menjadi ladang yang memproduksi kebutuhan pangan bagi seluruh rakyatnya. Bersama-sama, kita menghadapi tantangan dengan semangat pantang menyerah, mewarisi kekuatan leluhur yang tak pernah gentar. Kita buktikan pada dunia bahwa Indonesia mampu menjadi lumbung pangan dunia. Kolaborasi akan membawa kita menuju masa depan pangan yang cerah, demi kemandirian bangsa, demi kemakmuran bersama. Ya, Tani Lovers, tayangan tersebut juga membuktikan bahwa kita selaku warga negara Indonesia perlu bersatu padu, berkolaborasi dan bergandengan tangan satu sama lain untuk mewujudkan swasembada pangan dalam waktu secepat-cepatnya. Baik, Tani Lovers, hari ini kita akan langsung menghubungi salah satu wilayah di Indonesia, yakni Subang, Jawa Barat, yang berada di lokasi Desa Tanggulun Timur, Kecamatan Kalijati, dengan salah satu penyuluh pertanian yaitu Mbak Nia Kurniasari. Selamat pagi Mbak Nia, apakah suara saya sudah jelas? Selamat pagi Mbak, udah jelas. Baik, halo Mbak Nia, bisa disapa dulu tadi loversnya dan bisa diinformasikan saat ini kita sedang berada di mana nih Mbak? Oh, halo Tani Lovers. Saya sekarang berada di lokasi Desa Tanggulun Timur, kelompok tani Sri Tanggulun. Di sini saya berada di lokasi tanaman budidaya padi organik. Oke, kita akan membahas terkait tanaman padi organik. Mbak, mungkin di sini Tani Lovers ada yang belum tahu apa sih bedanya tanaman padi organik dan juga padi biasa. Boleh dijelaskan sedikit apa sih tanaman padi organik itu? Tanaman padi organik. Tanaman padi organik adalah tanaman yang tanpa menggunakan bahan kimia untuk budidayanya. Seperti yang tidak digunakan untuk bahan kimianya, pestisida, herbisida, dan pupuk buatan lainnya.
Jadi Ah, tidak menggunakan pupuk bahan dari kimia. Jadi kita menggunakan pupuk dari bahan organik. Oke, baik. Nah, lovers, nah itu ya perbedaan apa sih kenapa sebutannya tanaman padi organik yaitu tidak menggunakan bahan-bahan kimia karena memang sebenarnya bahan kimia itu sendiri juga ada fungsinya ya Mbak ya. Kayak seperti Iya. apa tuh Mbak? Apakah karena bisa menghilangkan hama dan kemudian juga beberapa penyakit dari tanaman padi gitu ya Mbak ya? Oke, kalau misalkan tanaman padi organik ini berarti kan menggunakan pupuk alami. Nah, kalau di sana ini menggunakan pupuk dari mana saja Mbak untuk padi organik di sana? Kita di sini menggunakan pupuk dari kandang sapi, Bu. Oke, kandang Jadi sapi. pupuk dari kandang sapi difermentasi dulu, kemudian nanti setelahnya ke lahankan, ke sawah. Kemudian untuk pupuk POC-nya juga kita buat dari sisa-sisa sayuran yang Oke, difermentasi menjadi pupuk organik cair. oke, baik. Wah, ini sangat inspiratif juga ya Tani Lovers ya supaya mengurangi bahan kimia, penggunaan juga memang harus lebih baiknya harus menggunakan bahan yang lebih fresh yaitu menggunakan tadi ya kotoran dari sapi dan juga beberapa sisa-sisa dari tanaman atau sayuran gitu ya Mbak ya. Nah, Iya. Mbak, untuk di sana sendiri nih Mbak khususnya di Desa Tanggulun Timur, Kecamatan Kalijati, apakah memang di sana itu budidayanya tanaman padi organik tanpa menggunakan bahan kimia sama sekali atau memang ada juga hanya di beberapa tempat saja, apa bagaimana? Di sini untuk kelompok Sri Tanggulun yang menggunakan padi organik baru kisaran 5,5 hektar. Untuk yang lainnya padi konvensional. Oke, baik, Mbak. Kalau misalkan di sana luas lahannya bagaimana, Mbak, untuk pembagiannya? Di belakang bannya ini padi organik luasnya berapa hektar, Mbak, yang di belakang, Mbak? Ya, ini padi organik luasnya kisaran 5 hektar lebih, 5 hektar 5,5 hektar. 5,5 hektar dan biasanya itu menghasilkan produktivitasnya berapa, Mbak? Per hektarnya berapa ton? Oh, per hektarnya itu 6 ton. Oke, 6 ton. Dengan menggunakan varietas apa, Mbak, yang ditanam, Mbak? Varietas Impari 32. Impari 32 dan memang mayoritas masyarakat di sana menggunakan Impari 32 ya, Mbak, favoritnya? Iya, iya, Impari 32. Oke, baik, Mbak. Mbak, kita mau lihat gimana sih hasil tanaman padi organik, padinya seperti apa berasnya. Boleh ya kita lihat ya produknya? Boleh, boleh, boleh. Oke, Boleh. baik. Nah, iya Produknya tadi sebentar. lovers, tadi seperti Mau yang tadi lihat. kita ketahui, diinformasikan oleh Mbak Nia bahwa memang di belakang ini adalah merupakan lahan padi, tanaman padi organik yang seluas 5,5 hektar ya. Dan Nah, ini dia beras organiknya ya. ini beras organiknya. Ini yang putih dan Mm-mm. ini yang merah. Oke, baik itu beras putih dan beras merahnya. Nah, Tana Lovers, boleh tuh dicari tahu lagi. Coba dicari tahu, jangan cuma makan doang ya, Mbak ya. Cari tahu Iya, lagi sebenarnya jangan beras. makan doang, tapi kita harus tahu kesehatan, jadi harus gunakan padi organik. Betul sekali, Tana Lovers tuh. Perlu diketahui lagi ya, untuk beras yang kalian digunakan di rumah itu berasal dari mana dan seperti apa sih? Apakah organik atau menggunakan bahan kimia gitu ya, Mbak ya? Seperti salah satu tadi contohnya dari Desa Tanggulun Timur ini. Baik, Mbak Nia, bisa diinformasikan juga untuk pemasarannya sejauh ini produk dari tanaman padi organik itu sudah sampai mana, Mbak? Pemasarannya? Kalau pemasaran kita baru lokal, Oke, lokal. jadi door to door. Oke, Enggak, belum ke pasar luas gitu. oke, baik. Berarti harus ke sana dulu ya, Mbak ya? Iya. Iya, betul sekali. Nah, saya lovers kalau ada yang tertarik mau nyobain tuh ya padi organik ya, dari Desa Tanggulun Timur, boleh banget kalau lagi jalan-jalan atau di sekitar Subang ya, Mbak ya. Boleh banget mampir Iya, ke sana. kalau kebun kita. Oke, dijual berapa tuh Mbak untuk per itunya itu berapa gram itu Mbak? Ini ada yang harga atau ininya? Iya, harganya. kemasannya? Penjualannya berapa harga gram? Per kilonya ada yang 20.000, ada yang 25, berbeda untuk yang putih sama yang merah. Oke. Yang putih kisaran 20, 25, yang merah bisa nyampe 30, 35. Oke, siap. Oke, Mbak, boleh kita berbincang dengan petani atau ketua Gapoktan di sana, Mbak? Seperti apa kita Boleh, ingin tahu pandangannya. Oke, baik. Tana Lovers, kita akan berbincang juga dengan petani di sana. Kita ingin mengetahui lebih lanjut terkait tanaman padi organik di sana dan
mungkin lovers ini tadi juga sudah menyimak ya apa perbedaannya, yaitu dari pupuk yang digunakan gitu ya, tidak menggunakan bahan kimia. Baik, selamat pagi Pak Abdul Hamid selaku Ketua Gapoktan ya Pak ya. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, selama ini yang dirasakan Bapak untuk ada nggak sih perawatan yang yang perbedaan yang signifikan antara dengan menggunakan bahan kimia dan juga menggunakan padi organik, Pak? Seperti apa, Pak? Oh, berarti banyak sekali perbedaannya sih, gitu. Seperti apa, Pak? Di sisi lain, padi organik atau berasnya kita meningkatkan sehat. Sehat itu kan kita perlu, kan gitu. Terus kedua, perbedaannya kita mengolah tanah atau untuk biaya, kita bisa mengurangi pos-pos tersebut, gitu. Oke, berarti memang mengurangi biaya Betul, produksi sendiri ya, Pak ya? betul. Karena bisa mengolah tadi yang bahan-bahan yang bisa digunakan seperti tadi kotoran dari sapi, kemudian sisa-sisa dari sayuran bisa digunakan kembali untuk ke alam juga ya Pak ya sebagai pupuk. Betul. Kita Oke. dari alam, Oke, kembali lagi baik. ke alam. Tapi kalau misalkan hasilnya sendiri Pak, kalau yang Bapak lihat di butiran-butiran hasil berasnya, apakah ada perbedaan signifikan atau memang tidak terlihat ya? Karena kan memang lebih ke nutrisi di dalamnya ya Pak ya? Seperti apa Pak? Iya, itu tidak bisa diperbedakan misalkan butiran padi organik dengan konvensional itu tidak bisa membedakan, cuma bisa membedakannya dengan tidak dari rasa gitu. Satu, rasa itu 2 hari aja tidak menjadikan lemai kalau organik, kayak dulu aja lah gitu. Jadi tetap enak gitu kan gitu. Tapi kalau yang konvensional gitu 1 kali masak tidak kemakan gitu habis kayak persis kayak pupuk Korea gitu berair. Oke baik. Berarti kalau misalkan menggunakan pupuk organik, justru meskipun sudah 2 hari tapi masih cukup ini ya Pak ya, tidak lembek gitu ya Pak ya, betul? Betul. Oke baik, yaitu teksturnya juga beda ya. Nah, Tani Lovers boleh dicek lagi tuh, gimana kalau misalkan di rumah kalian berasnya kalau misalkan dimasak setelah 2 hari, apakah memang sudah cukup lembek dan berair atau bagaimana? Karena bisa juga Ya enggak. memberikan salah satu ini ya Pak ya, Iya. ciri-cirinya. Jadi Oke. iya selama ini di keluarga saya gitu kan. Jangankan di keluarga saya yang setelah beli itu saya tanya gimana rasanya atau warna, kan kebanyakan sekarang di Magicom, ya kan? Masak di Magicom itu kan kadang-kadang ya sehari keduanya itu udah berwarna berubah warnanya gitu kan. Gitu. Kalau ini tetap kalau ya putih aja gitu. Oke baik. Apalagi kalau kayak dulu gitu di wajan gitu kan, di wajan itu lebih mantap lagi. Kalau misalkan dari durasi pertanamannya Pak, apakah ada perbedaan atau memang sama saja Pak? Ya sama, kalau Sama. misalkan impari misalkan 115 hari, ya tetap organik dengan konvensional tuh sama. Tapi gitu. ada kemungkinan campuran gitu nggak Pak sejauh ini? Apakah ada orang yang memang mencampur dari organik dan juga yang dengan menggunakan bahan kimia atau memang itu terpisah gitu Pak untuk pemasarannya sejauh ini? Ya tetap saya tidak bisa mencampur Bu, gitu. Oke Gitu. baik. Ya kalau mencampur kan berarti kita menipu orang kan gitu. Betul. Baik, jangan seperti itu ya Tani Lovers ya. Baik, itu juga bisa memberikan pesan juga kepada seluruh petani khususnya di Indonesia. Bapak, terakhir Bapak untuk closing, boleh ajakannya kepada seluruh masyarakat atau mungkin Tani Lovers di sini dengan pentingnya membudidayakan dari tanaman padi organik dan juga menggunakan konsumsi dari padi organik karena memiliki nutrisi yang sangat baik ya Pak. Silakan Pak. Launching, maksudnya launching mengajak. Iya, mengajak. Perawatan Betul. itu udah menyebar. Cuman tidak mau sekaligus, dan saya sarankan tidak sekaligus diputus dari bahan kimia gitu Bu. Ya, tetap ya, dia dicampur gitu kan untuk menyuburkan tanah tersebut gitu loh. Oke baik Bapak
Baik, Bapak terakhir boleh berikan pesan kepada Tani Lovers semua untuk meningkatkan ketahanan pangan di khususnya untuk menunjang dari program swasembada pangan, Bapak. Dipersilakan, Pak. Nah, ya pesan terakhir yang mau saya itu coba gitu kan turuti seperti di Tanggulun Timur gitu budidaya tanaman maupun mau padi ataupun mau palawija, coba dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, di alam kita. Tinggal kitanya aja mindsetnya gimana. Itu aja. Oke, oke baik terima kasih Pak Abdul selaku Ketua Gapoktan di sana dan terima kasih juga Mbak Nia yang sudah melaporkan terkait mengenai tanaman padi organik yang ada di Subang khususnya di Desa mohon izin di Desa Tanggulun Timur, Kecamatan Kalijati. Semoga selanjutnya kita bisa mendapatkan update lebih lanjut ya Mbak ya di lain waktu. Terima kasih, Ya. selamat melanjutkan aktivitas kembali. Baik, Tanah Lovers, itu dia mengenai budidaya tanaman padi organik yang sudah dibahas ya dari Subang. Semoga juga memberikan informasi kepada Tanah Lovers. Tapi jangan kemana-mana dulu karena kita akan lanjut ke lokasi berikutnya, yaitu di Pringsewu, Lampung, di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Pagelaran, Pringsewu, Lampung bersama Bapak Andi Prayoga selaku penyuluh pertanian. Dan hari ini kita akan membahas terkait PMK khususnya ya, penyakit mulut dan kuku pada ternak yang saat ini sedang dilakukan vaksinasi serentak yang ada di Pringsewu Lampung. Selamat pagi, Pak Andi, apakah sudah terhubung dengan kami, Pak? Sudah, Bu. Oke, baik. Sembari Tani Lovers menunggu gambar dari Pak Andi karena masih atau terlebih dahulu, Tani Lovers perlu kita ketahui bahwa vaksinasi PMK pada ternak, khususnya pada hewan ternak, sangat penting sekali ya Tani Lovers. Jadi apabila di sini Tani Lovers yang memiliki hewan ternak dipersilakan untuk segera dan juga mengecek kembali kesehatan dari hewan ternak yang dimiliki oleh Tani Lovers. Selamat pagi Pak Andi. Pak Andi bisa disapa Tani Lovers pada saat ini kita sedang di mana nih Pak? Selamat pagi semuanya. Saya sekarang lagi berada di salah satu peternak di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Oke, baik. Hari ini sedang ada apa nih Pak kegiatannya Pak? Kami sini sedang melakukan kegiatan persiapan untuk vaksinasi ternak-ternak yang ada di semua desa sini, Kecamatan Pagelaran. Oke, baik. Berarti masih persiapan ya Pak ya? Untuk pelaksanaan vaksinasi serentak itu sendiri akan berlangsung berapa hari Pak? Apakah hanya 1 hari atau bagaimana Pak? Pada tanggal berapa? Ini kita sudah berlangsung dari kemarin ya Bu. Ini yang untuk ternak-ternak yang belum kita vaksin. Kita lanjutkan sampai hari ini. Kemungkinan berlanjut bisa nanti setelah ada vaksin kedua ataupun vaksin berikutnya. Hewan ternak apa saja Pak yang akan divaksinasi? Kali ini kita khususkan di ternak sapi saja. Untuk rencananya jumlah hewan ternaknya sejauh ini yang divaksinasi di sana sudah berapa Pak? Yang akan dalam program vaksinasi serentak ini? Untuk di Desa Tanjung Dalam ini kita sudah melakukan vaksin sekitar 150 ekor. Selanjutnya untuk kecamatan kita masih ada target 1000 lebih. Oke, baik. Untuk programnya ini sendiri bekerja sama dengan siapa saja Pak stakeholdernya? Kami bekerja sama dengan Puskeswan wilayah 1, wilayah Kecamatan Pagelaran, dan di sini kami datangkan juga Dokter Hewan Dwi sebagai edik veteriner di Puskeswan. Oke, baik. Bapak boleh kita berbincang dengan dokter hewan di sana Pak? Yaitu tadi dari Puskewan ya Pak ya, dari Kecamatan Pagelaran. Oke, baik Tani Lovers. Kita akan berbincang dengan dokternya langsung ya Tani Lovers ya. Kita akan melihat pandangannya pada hari ini. Selamat pagi Ibu dengan Ibu Dwi ya. Ibu. Iya Ibu Dokter, mohon izin Bu, bisa diinformasikan Bu saat ini bagaimana pendapat atau respon Ibu dengan diadakannya program vaksinasi ini Bu? Mungkin bisa dibagikan kepada Tani Lovers. Oke, kami sangat antusias sekali ya Bu ya, karena program vaksinasi ini adalah salah satu cara untuk pencegahan adanya
penyakit PMK di wilayah kami. Oke, baik. Karena memang perlu sekali ya Bu ya, karena ini penyakit PMK ini kan untuk hewan ternak masih menjadi momok sekali ya Bu ya bagi para Ya, peternak. betul. Heeh. Dan tindakan apa saja Bu sebenarnya yang bisa dilakukan oleh peternak untuk mewaspadai atau mungkin menjadikan preventif terkait penyakit ini selain menggunakan vaksinasi Bu? Apa saja Bu? Oh, yang jelas yang kami edukasi kepada peternak yang pertama peningkatan sanitasi kandang dan ternak ya, Pak ya. Kemudian yang kedua peningkatan nutrisi untuk ternaknya. Jadi sebaiknya daya tahan tubuh itu kan berasal dari nutrisi itu, Bu. Oke, baik. Tapi sejauh ini Bu, untuk dari Puskewan dari Kecamatan Pagelaran sendiri, apakah ada pagelaran untuk kegiatan vaksinasi ternak dan upaya lain untuk mengedukasi kepada masyarakat itu Bu, khususnya pada peternak di sana? Seperti apa Bu kegiatannya? Oke. Jadi selain vaksinasi, selain edukasi kepada peternak, kami dari Puskesmas Pagelaran itu mengadakan kegiatan pelayanan kesehatan hewan aktif ya Mbak ya. Jadi seperti pemberian vitamin secara door to door gitu, datang ke kandang ternak masing-masing. Kemudian ada desinfeksi kandang. Jadi kami dari Puskesmas itu ada stok disinfektan. Jadi kami sarankan untuk peternak bisa mendisinfeksikan untuk proses sanitasi ini. Oke, baik. Berarti untuk sanitasi itu sendiri dari kandang, apakah ada standar tertentu dan apakah ada pengecekan Bu untuk di peternak itu sendiri di sana? Oh, kami biasanya ada beberapa sampel yang kami lakukan. Kami biasanya datang ke lokasi-lokasi yang memang ada ternak ya Bu ya. Karena kalau lokasi pada ternak itu yang paling sedikit soalnya kami. Jadi nanti kita kasih contoh seperti apa disinfeksinya, terus kita melakukan lebih lanjut nih. Oke, baik Ibu. Kalau misalkan untuk tadi vitamin atau mungkin beberapa hal yang bisa menjadikan daya tahan untuk dari hewan ternak itu sendiri, apakah ada minimal atau mungkin durasi setiap berapa bulan atau bagaimana Bu kalau untuk hewan ternak itu sendiri? Oh, kami ya kami usahakan untuk satu lokasi itu paling tidak per 4 bulan sekali. Terus selain itu juga dari puskesmas itu juga melayani obat cacing segala macam. Kalau untuk pemberian vitamin 4 bulan sekali kami lakukan, Mbak. Oke, baik Ibu. Ibu, boleh terakhir dari Ibu Bu untuk mengenai memberikan pesan kepada seluruh peternak di seluruh Indonesia khususnya untuk mewaspadai terkait penyakit PMK ini dan seperti apa Bu? Dipersilakan Bu berikan pesan secara singkat. Oke, para lovers yang jelas jangan takut untuk vaksinasi. Karena masyarakat kita masih punya takut untuk vaksinasi. Silakan vaksinasi karena vaksinasi adalah salah satu cara yang paling optimal untuk melakukan pencegahan ya. Yang kedua, peningkatan nutrisi untuk ternaknya. Ketiga, sanitasi kandang dan ternak. Kemudian pengawasan lalu lintas. Kalau bisa, kalau mau masukin ternak sapi, cari sapi-sapi dari daerah yang memang tidak ada kasus PMK dan dipastikan dengan adanya surat keterangan kesehatan hewan dari dokter hewan setempat. Ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Dokter, Ibu Dwi Ya, telah memberikan sama-sama. pesan juga kepada Tadi Lovers. Ibu, boleh kita berbincang dengan peternak di sana, Ibu? Kita mau lihat juga dan sekalian jalan-jalan ya. Oke, baik. Tadi Lovers, kita akan jalan-jalan nih dengan Bapak Rohiman selaku peternak di sana. Bapak, boleh kita sambil berjalan-jalan di kandangnya ya, Pak ya? Seperti apa kondisinya di sana, Pak? Bapak bisa diinformasikan, Pak, sebagai peternak, bagaimana tanggapan Bapak dengan adanya kegiatan vaksinasi ini, Pak? Boleh sambil berjalan. Ya, yang jelas, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pertanian Bidang Peternakan Kabupaten Pringsewu yang telah memberikan vaksinasi gratis kepada kami peternak di Dusun Tanjung Jalep yang alhamdulillah sudah dilaksanakan dari hari besok dan akan dilanjutkan pada hari ini sampai dengan selesai. Oke, baik. Bapak ini memang kandang Bapak atau bagaimana, Pak? Nih sapi-sapi di belakang ini. Ini memang kandang saya, Bu. Bapak sejauh ini Bapak sudah memiliki berapa jumlah hewan ternak di Bapak? 4 ekor, Bu. 4 ekor sapi ini ya Bapak ya? Jenis apa Pak ini? Iya. Gimana, Bu? Jenis apa ini Pak?
sapinya? Gitu. Jenisnya Simmental sama Limousin Pro. Wah, luar biasa nih Tani Lovers, bisa dilihat nih sapinya ya. Gemuk-gemuk, sehat ya. Bisa terlihat ini. Sambil melihat juga sepertinya mereka mau berbincang juga dengan Tani Lovers ya. Dan juga Bapak bisa diinformasikan Pak sebelumnya apakah sudah pernah mengikuti vaksinasi dari puskewan setempat tadi Pak, dari mitra dinas setempat? Untuk kegiatan vaksinasi kita sudah pernah melakukan di tahun 2022, 2023, dan alhamdulillah sudah dilaksanakan dan berjalan lancar dan sukses. Oke, baik. Sejauh ini harapannya seperti apa, Pak? Karena sudah pernah melakukan vaksinasi dari dinas setempat, apakah ada masukan saran tertentu dengan adanya kegiatan vaksinasi di sana tentunya juga untuk menjadikan pesan kepada seluruh dinas ya mengenai pengadaan vaksinasi ternak di Indonesia seperti apa, Pak? Mungkin kami sebagai peternak ada saran dan harapan tentang kegiatan vaksinasi di tempat kami. Yang pertama sarannya tentang pemerataan dan ketersediaan vaksin yang berkualitas. Terus sosialisasi dan edukasi kepada teman-teman peternak yang lebih insentif agar memahami manfaat dari vaksinasi. Oke. Mungkin itu aja, Bu. Terakhir, oke, siap Bapak. Terima kasih atas saran dan juga masukannya, Pak. Semoga semakin meningkatkan kualitas ya, Bapak ya. Terakhir, Pak, boleh Amin. Pak memberikan pesan juga kepada secara singkat kepada peternak di seluruh Indonesia untuk senantiasa aware atau mungkin sadar dengan meningkatkan baik secara kuantitas dan juga kualitas dari hewan ternaknya sendiri. Seperti apa? Untuk teman-teman seluruh Indonesia, khususnya peternak sapi dan yang lain, mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas kuantitas ternak kita agar kualitas ternak kita lebih produktif dan lebih sehat. Mungkin itu aja. Oke, baik. Terima kasih Bapak Rohiman yang sudah membagikan terkait bagaimana hewan ternaknya divaksinasi dan seperti apa saran serta masukannya. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Dr. Dwi yang sudah memberikan tadi ya pesan kepada seluruh peternak Indonesia dan juga Bapak Andi yang sudah berbagi terkait sektor pertanian khususnya di peternakan di daerah Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas kembali dan semoga kita bisa terhubung terus ya Bapak ya di lain waktu ya Bapak. Baik, Tani Lovers, tadi kita sudah mendengar langsung bagaimana kabar terkini dari Lampung dan juga Subang yang sudah membahas terkait padi organik dan juga peternakan khususnya untuk PMK ya Tani Lovers. Ya, untuk informasi tersebut juga sekaligus mengakhiri hari ini dan tentunya saya Rizky Amalia mewakili rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pada pagi hari ini dan jangan lupa untuk saksikan terus di Kementan Gaspol.